Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan Islam sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Riana Andela Mongolang sebagai moderator sekaligus pemateri dan teman saya Dwi Wahyuni Rambe sebagai pemateri. Adapun kami di sini dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam sebagai pengetahuan ilmiah atau ilmu. Untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memulai hasil presentasi kami. Latar belakang, ilmu pengetahuan di dalam agama Islam sangatlah diutamakan. Para pemuda sarjana muslim berpandangan bahwa yang dikatakan ilmu itu tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan dan ilmu teori saja, melainkan justru dibuka oleh ilmu Allah yang dirumuskan dalam Lauhul Mahfuz yang dikatakan pada kita melalui media Al-Quran dan hadis. Ilmu Allah yaitu meliputi ilmu dan pengetahuan manusia tentang alam semesta dan manusia itu sendiri. Jadi, jika kita menelusuri jalan pikiran ini, maka kita akan dapat memahami bahwa Al-Quran merupakan sumber pengetahuan manusia, terutama umat muslim. A. Arti dan perbedaan ilmu, pengetahuan, dan filsafat. 1. Ilmu. Ilmu adalah sebuah kata yang asalnya dari bahasa Arab, yaitu ilmun, yang mempunyai arti tahu atau mengetahui. Secara bahasa, ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya sehingga melahirkan keyakinan dan pengetahuan. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya secara empiris. Ilmu adalah kumpulan-kumpulan pengetahuan yang diserap dengan cara yang sistematis, disusun dengan rapi dan diatur menurut metode dan sistematika khusus agar dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang menggunakan metode atau cara-cara yang sistematika sehingga bisa sangat memungkinkan untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. 2. Pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata dasar tahu, mendapatkan awalan dan akhiran pe dan an. Imbuhan pe-an berarti menunjukkan adanya sebuah proses. Jadi, menurut susunan katanya, pengetahuan berarti proses mengetahui dan menghasilkan sesuatu yang disebut pengetahuan. Menurut epistemologi Islam, pengetahuan adalah sebagai sebuah pohon, sedang berbagai sains itu adalah cabang-cabang yang tumbuh dan mengeluarkan dedaunan beserta buah-buahannya sesuai dengan sifat pohon itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa sains atau pengetahuan adalah sebuah induk dari berbagai macam pengetahuan yang ada saat ini. Contoh adalah ilmu kesehatan yang mempunyai cabang ilmu keperawatan, ilmu farmasi, dan lain sebagainya. 3. Filsafat. Kata filsafat berpadanan dengan kata filosofi dalam bahasa Inggris, berpadanan dengan kata falsafah dalam bahasa Arab. Kata filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, yakni philein dan berarti cinta, dan kata sophia yang berarti bijaksana. Jadi, kata filosofia bermakna cinta kebijaksanaan. Orang yang senantiasa berfilsafat disebut filsuf, seorang pecinta kebijaksanaan atau seorang yang merupakan pencari kebijaksanaan. Perbedaan antara arti pengetahuan, ilmu, dan filsafat adalah bahwasanya pengetahuan itu berada pada tahap yang pertama atau di awal, yaitu hanya sekedar mengetahui secara umum dan tidak sampai mengakar sampai ke dalam. Sedangkan ilmu telah sampai pada tahapan yang kedua, yaitu pengenalan secara rasional. Artinya adalah keberadaan manusia atau manusia sebagai objek penelitian dengan segala sifat-sifatnya sudah dianalisa secara akal, sehingga tidak timbul pertanyaan dan keraguan-raguan. Kemudian, filsafat adalah suatu pengenalan yang mencari tahu sampai ke akarnya. Perbedaan ilmu, pengetahuan, dan filsafat adalah filsafat objeknya universal atau bersifat umum, mencakup seluruh objek, sementara ilmu bersifat khusus atau hanya satu bidang saja. B. Arti dari metode ilmiah.
Metode adalah prosedur atau cara seseorang dalam melakukan sebuah kegiatan untuk mempermudah memecahkan berbagai masalah secara teratur, sistematis, atau terkontrol. Ilmiah adalah suatu keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara alami berdasarkan bukti fisik. Dalam menyusun metode ilmiah, dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu 1. Manusia mendekati apa yang merupakan objek ilmiah berdasarkan pengamatan dan penelitian yang disebut empiris atau pendekatan induktif. Kedua, manusia semakin mengerti apa yang merupakan susunan objek yang sedang dipelajari sedalam-dalamnya sehingga didapat pengertian dari dalam ilmu itu atau pendekatan deduktif. C. Klasifikasi pengetahuan. 1. Ilmu alam. Ilmu alam yaitu sebuah ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan non-fisik manusia tentang bumi, alam, dan sekitarnya. Ilmu alam memberi landasan dasar kepada ilmu terapan lainnya seperti ilmu sosial seni dan lainnya. Ilmu alam mempunyai cabang-cabang lagi, yaitu ilmu astronomi, biologi, fisika, kimia, geografi, dan lain-lain. Dari pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa ilmu alam-alam adalah salah satu cabang ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup dan benda-benda di sekitarnya, seperti pohon, air sungai, dan lain sebagainya adalah lingkungan biotik. Sedangkan batu, pasir, dan lain-lainnya adalah lingkungan abiotik. Cabang-cabang ilmu alam. 1. Astronomi, 2. Ekologi, 3. Ilmu bumi, 4. Kimia, 5. Geologi, 6. Biologi, 7. Geografi, 8. Fisika. 2. Ilmu sosial. Ilmu sosial adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan sifat manusia dan lingkungan sosial di sekitarnya. Ilmu ini sebelumnya dianggap kurang ilmiah dibandingkan dengan ilmu alam. Contoh, beberapa cabang dalam ilmu sosial adalah sebagai berikut: antropologi, geografi, sejarah, hukum, sosiologi, politik, dan lain-lain. Dalam ajaran agama Islam juga mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang langsung mengarah ke perilaku sosial manusia, seperti toleransi, gotong royong, sebuah konflik, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, salah satunya juga disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." 3. Ilmu terapan. Ilmu terapan adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan dari satu atau beberapa bidang-bidang seperti matematika, fisika atau ilmu alam, ilmu kimia atau ilmu biologi untuk permasalahan praktis yang secara langsung berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Cabang-cabang dari ilmu terapan antara lain arsitektur, bisnis dan industri, hukum, informatika, komunikasi, otomotif, pendidikan, pertanian, dan teknik. Ilmuwan. 1. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dari segi bahasa, deduktif atau dedukasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu deduction yang artinya penarikan kesimpulan-kesimpulan dari keadaan-keadaan umum atau menemukan yang khusus dari yang umum. 2. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal khusus ke hal umum. Hukum yang disimpulkan pada fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Berpikir induktif adalah bentuk dari apa yang disebut generalisasi. Induksi atau induction adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal khusus untuk menentukan hukum atau hal yang bersifat umum. 3.
ketiga, pendekatan rasionalisme. Rasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan rasio. Paham ini beranggapan bahwa prinsip-prinsip dasar keilmuan bersumber dari rasio manusia, sehingga pengalaman empiris bergantung pada prinsip-prinsip rasio. Karena rasio itu ada pada subjek atau manusia, maka asal pengetahuan harus dicari pada subjek. Rasio itu berpikir inilah yang membentuk pengetahuan. Karena hanya manusia yang berpikir, maka hanya manusia yang mempunyai pengetahuan. 4. Pendekatan empirisme. Empirisme merupakan suatu paham yang mengutamakan pengalaman. Secara harfiah, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata empria yang berarti pengalaman. Pendekatan empiris melihat bahwa pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, merupakan sumber utama pengenalan. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Masyarakat ilmiah menurut cara pandang dan objek pokok pengamatannya dapat dibagi dalam 3 kelompok atau aliran pendekatan. Yang pertama, pendekatan saintifik atau ilmiah empiris. Yang kedua, humanistik atau humaniora interpretatif. Yang ketiga, pendekatan sosial sainsis atau ilmu-ilmu sosial. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang kurang tepat, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.